Alhamdulillah wassallallahu ala hawla wa la illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan nikmat kepada kita dalam bentuk apa saja yang harus selalu kita gali dan kita syukuri. Dan di antara bentuk nikmat yang kita terima dan memasuki bulan Agustus yaitu nikmat merdeka. Maka ini saya bawakan tema yang kaitannya dengan akidah. Apa hubungannya mempertahankan dan mensyukuri kemerdekaan dengan berakidah yang lurus? Kaitannya ngomong. Yang pertama, merdeka itu harus disyukuri karena itu adalah nikmat. Dalilnya ini dalil umum. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 7, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan lihatlah ketika Rabbmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur maka aku akan menambah nikmatku kepadamu, tapi jika kamu ingkar maka sesungguhnya adabku itu pedih. Ibnu Katsir berkata, ini adalah janji dari Allah, kalau kamu syukur dengan hati, lisan dan amal maka Allah akan tambahkan. Tapi kalau kufur maka adab akan ditimpakan. Nah, kemerdekaan itu kenikmatan. Nah, kok sakit? Karena Allah menjelaskan lagi di surat An-Nahl ayat 112, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan. Dan Allah membuat perumpamaan suatu negeri yang dulu aman dan tentram. Menunjukkan hakikat kemerdekaan itu aman, tentram. Boleh nafkah buatan enten nopo-nopo, kemudian sambil kerja sekolah tidak ada masalah. Nah, tapi apa yang terjadi? Yakni harizquha rogodan min kulli makan. Kami berikan rezeki kepada mereka dari segala penjuru. Fakafarat bi'anillah, kok malah ingkar. Fa'adaqaha Allah libasal ju' wal khawf bima kanu yasna'un. Maka akan kami timpakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan. Dan terus ketika suatu keadaan itu tidak baik, tidak merdeka, akan muncul rasa takut. Takut keluar rumah, takut nyari nafkah, takut dagang, takut ke kampus. Akhirnya kayaknya rumah kan banyak cari-cari kata, dan buat gada, luwe. Makanya lebih dirahmati Allah, merdeka itu satu hal yang sangat besar. Sehingga Syekh As-Sa'di mengatakan dalam tafsirnya, dia berkata, Allah mencabut keamanan dan kesejahteraan dari suatu negeri karena kufur nikmat. Kufur nikmat apa? Kufur nikmat bahwasanya mereka itu punya kemerdekaan datang dari Allah. Ini menunjukkan bahwa kekufuran pada nikmat bisa menyebabkan hancurnya negara. Dan hal seperti ini banyak kita dapati. Dan Allah berjanji kaitan sama akidah. Ketika akidah kita jaga, amal soleh kita jaga sesuai sunnah, Allah berjanji melanggengkan kemerdekaan. Quran surat An-Nur ayat 55 Allah berfirman, wa Allahu alladziina aamanu minkum. Allah berjanji kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Berarti kata iman ini harus iman yang benar, tidak boleh kecampur dengan kesyirikan, tidak boleh kecampur dengan kekufuran, tidak boleh kecampur dengan kemunafikan. Berarti akidahnya harus benar. Wa amilus sholihat, dan mereka yang beramal soleh. Amal soleh itu apa? Amal yang dicintai dan diridhoi Allah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak menyimpang dari syariat. Apa janjinya? La yastakhlifannahum fil ardi. Sungguh benar-benar, dua kali takkidnya, penekanannya dua kali. Sungguh benar-benar Allah akan memberikan kuasa kepada kalian semua di bumi
kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana dulu orang-orang dulu pernah dibuat berkuasa. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha, dan mereka akan bisa meneguhkan lagi agama mereka yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, lalu Allah akan membalikkan lagi rasa takut menjadi rasa aman, berarti merdeka lagi. Yang nanti indikasinya ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an, kalian hanya menyembah aku dan tidak menyekutukanku dengan yang lainnya. Wa man kafara, siapa yang mengingkari ba'da dzalika, setelah ini, setelah dikasih kemerdekaan kok ingkar dengan janji ini, fa ulaika humul fasiqun, itulah orang-orang yang fasik. Ibnu Katsir menyatakan hada wa'dun minallah li Rasulih sallallahu alaihi wasallam bi annahu sayaj'ala ummatahu khulafa al-ard. Ini janji dari Allah bahwasanya Allah akan menjadikan umat beliau sallallahu sebagai khalifah-khalifah di muka bumi dengan syarat ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Mereka menjalankan peribadatan kepada Allah dengan tulus, murni, dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Makanya paket yang dengan pilih dari saya itu yang pun pas. Yang satu jelasnya tentang surga, satu jelasnya akidah. Nah, Tegal beriku, mulai itu selalu bertanya dia pekan, Mas temanya apa? Selalu. Dan jawabannya terserah jenengan. Karena saya nggak tahu medannya, akhirnya pulang bingung bedek-bedek mawon. Harusnya seorang panitia kajian itu memetakan kebutuhan jamaahnya apa yang utama, itu yang disampaikan sehingga akan tepat sasaran, tidak berambil kemudi-mudi. Nah, mulai jelaskan tentang halal haram, minuman keras, judi segala macam tentu. Nah, pada satu malam kemarin itu, malam hari Kamis itu muncul pertanyaan, apa hukumnya ngenek nikahan nganggo sajen ning dhuwur gendeng ini. Kula kaget setengah mati. Lho, Pak, ten mriki niku tesih enten nonton niku, tesih Pak Ustaz. Waduh. Nanti ngono kan biyen tak jelaske kuwi. Artinya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, dalam hidup seorang muslim, urusan yang paling vital, paling utama yang harus diselesaikan itu adalah jangan sampai berbuat kesyirikan. Oh, nek ini mesti kesehatan. Kok dengan petakan orangnya suka datang di kajian pulau misalnya, Pak Rahmat Kamsanjang pulau bakalan sampaikan itu supaya dia paham dan sadar. Dulu itu sering. Tadi saya ada masalah nopo dan kampung niku kula diwean. Mungkin tolong Mas sampaikan Mbak Niki sing leres pripun. Enggak apa-apa. Karena Allah sudah berpesan, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Kalau kalian di dalam kehidupan bermasyarakat ini ada masalah yang harus ditengahi, maka pastikan kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalinya kepada Allah yaitu mengacu pada Quran, kembalinya kepada Rasul mengacu pada hadis, dan itu disampaikan di majelis ilmu oleh pendakwah, oleh dai. Sehingga nanti dalam ayat yang lain, fas'alu ahla dzikri untuk melatak lamun, bertanyalah pada orang yang paham. Kalau memang tidak tahu, tidak apa-apa. Artinya kalau tema kita adalah itu, tapi tidak bisa enten dinamika problematika yang memang perlu dibahas dengan Pak Ahmad khususnya bisa menyampaikan ke saya, nanti saya bikinkan pembahasannya kita bahas biar kemudian lebih pas nanti ibarat kebutuhan itu sesuai dengan kebutuhan sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pastikan orang-orang yang bertauhid dengan benar, suatu negeri yang bertauhid dengan benar, Allah akan berikan keamanan. Dalam firman yang Quran surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kedoliman,
iman, maka mereka ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan petunjuk sak paket. Sahabat ketika mendengar ini, mereka bertanya, ya Rasul, orang dolim, sinten yang gak dolim? Kami semua ini orang dolim. Mungkin dia tahu nyakiti tonggone, anaknya, bojone, koncone, kami ini orang dolim. Siapa? Kata Nabi apa? Apakah kamu belum pernah mendengar apa kata Luqman al-Hakim kepada putranya ketika mengajarinya bahwa ya'iduhu, dia berkata, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Hei anakku, iki lho pituture bapakmu ngono, ojo pisan-pisan kowe berbuat kesyirikan. Karena kesyirikan itu kedzaliman yang paling besar. Lho iku lho sing dimaksud ayat iki Mas. Mengantar jawaban Nabi SAW kepada sahabat itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menjamin ketika suatu negeri itu terbebas dari kedzaliman, wabil khusus kesyirikan, maka Allah akan berikan sepaket, yaitu keamanan berupa kemerdekaan dan petunjuk. Dan hari ini ya, saya secara pribadi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala melihat ini bagian dari rangkaian doa Nabi Ibrahim ketika berdoa untuk negeri Mekah, dan disebutkan di dalam Quran surat At-Tin tentang sumpah Allah Subhanahu wa taala, wa hadzal baladil amin, demi negeri yang aman ini Mekah. Makanya ketika kita menganalisa Mekah, nek kita mau jujur, saestu jujur, niku nek teng Indonesia niku tempat yang ditunggu polisi tentara, niku umumnya apa Pak? Umumnya apa? Toko emas, bank, dan niku yang ditunggu polisi tentara, niku kuburan Pak. Ben pripun, ben boten wong jalan-jalan ten kuburan. Jadi ten mriku niku justru niku toko emas segala macam. Jadi nek umroh niku mangkeliling nang toko-toko emas. Niku boten enten Sakartos pulau saya pulau polisi sing standar tiap toko niku boten enten. Nek dinten kita niku anggere toko mesti sok ya nek polisi ini sok era tentara, sok era napa niku nek terbang BNI karena niku satpam yang dipersenjatai. Dan niku urusan ngoten niku malah boten enten aparate. Justru sing enten aparate niku kuburan. Karena orang itu mudah untuk ditipu oleh setan. Loh, kowe yang ono ya ini langsung ning berjalan orang kabul. Coba mlipiro ning kuburan dan ning Syekh Fulan bin Fulan barangkali kok kabul. Dan belalah Allah kasih istidrat sisan, donga ya kabul. Makanya dia istiqomah di atas jalan salah. Alhamdulillah. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus memantapkan hati bahwasanya negeri ini akan baik ketika kemudian kita berakidah yang lurus, tahu akidah yang lurus seperti apa. Dan kemudian di akhir pembahasan ini saya langsung loncat saja karena tadi ada orang janda yang meninggal, saya disuruh ke situ. Ditutup kajian ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Anfal ayat 33. Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa antum fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan ada mereka. Kalau dalam konteks keamanan, Allah tidak akan mencabut kemerdekaan mereka sementara engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Dalam konteks kita apa? Ketika kita mengikuti Nabi SAW dalam hal akidah yang benar, dalam hal sunnah yang benar, maka insya Allah negeri ini masih baik-baik aja. Dan Allah nggak akan mengadab mereka selama mereka juga rajin minta ampun. Jadi syaratnya enten kali selama Nabi ada di tengah kita dan selama kita rajin bertobat. Nabi di tengah kita, konteksnya kita berakidah seperti akidahnya Nabi dan menjalankan ibadah seperti sunnah Nabi. Makanya selama masih ada orang yang berakidah lurus, menegakkan sunnah dan banyak beristighfar, insya Allah Indonesia baik-baik saja walaupun ada dinamika naik turun dan seterusnya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemerintah menjaga negeri ini dengan menambah
alutsista, nambah tentara dan seterusnya, itu tugas mereka. Tugas kita sebagai warga adalah kita luruskan akidah kita agar benar-benar Allah menepati janjinya untuk memberi negeri ini keamanan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negeri yang baik yang kemudian Allah mengampuni penduduknya. Kenapa? Karena tadi penduduknya bertauhid, beribadah di atas sunnah, dan dosa meminta ampun. Maka yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.